Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan di sini juga aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau klik video ini, yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk nonton video sederhana aku. Nah, sebelum lanjut ke videonya, di sini tuh aku mau bikin untuk kue dulu ya teman-teman. Ini untuk sarapan. Jadi tadi itu aku menggunakan 5 sendok makan tepung terigu, kemudian di sini aku tambahin 2 sendok makan gula pasir. Dan juga aku kasih garam secukupnya. Dan di sini tuh aku mau tambahin kelapa parut yang udah aku bekuin di kulkas ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih kelapa parut ini sisaan bekas aku bikin nasi ketan itu. Jadi ini udah ada sekitar semingguan gitu. Karena takutnya itu nantinya nggak kemakan gitu ya teman-teman. Sayang juga nanti kalau misalkan kebuang, makanya aku manfaatin aja untuk dibikin kue. Nah, teman-teman tahu nggak nih kalau di daerah teman-teman semua ini namanya kue apa ya? Atau mungkin ada yang belum pernah bikin. Jadi kalau aku sih sering banget ya bikin kue kayak gini dicampur kelapa. Jadi rasanya itu gurih, manis, dan anak-anak juga ternyata tuh suka banget sama kue ini. Dan di sini lanjut aku menggorengnya ya teman-teman. Aku menggorengnya ini di teflon ini, teflon anti lengket. Dan teman-teman juga bisa ya menggorengnya di wajan biasa. Tapi di sini aku tuh lagi pengen aja sih nyobain teflon ini. Dan karena memang menurut aku kalau pakai teflon kayak gini tuh pemakaian minyaknya itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi lumayan untuk menghemat juga pemakaian minyak. Biarpun minyak goreng itu harganya udah mulai agak turun, tapi tetap ya teman-teman kita harus benar-benar menghematnya. Soalnya menurut aku harganya itu belum stabil benar seperti yang kemarin-kemarinnya. Nah, di sini aku balikin dulu ya teman-teman untuk kuenya. Ini aku balikinnya kayak gini aja. Dan ini tuh aku menggorengnya itu nggak terlalu kering banget ya teman-teman. Dan aku tuh sebenarnya sering banget untuk bikin kue ini. Cuma aku juga nggak tahu nama kue ini tuh namanya apa gitu ya teman-teman. Soalnya aku kalau bikin sesuai yang aku suka aja gitu. Jadi asal-asal aku bikin, yang penting rasanya enak gitu ya teman-teman. Dan ini untuk gorengan yang pertamanya udah mulai mateng. Di sini aku angkat dulu dan nanti aku mau lanjut untuk goreng yang keduanya. Cuma di sini untuk goreng yang keduanya itu aku skip aja ya teman-teman. Soalnya durasinya itu terlalu panjang dan teman-teman itu takutnya bosan juga nonton video aku. Dan ini untuk gorengan yang pertamanya aku mau tirisin dulu ya teman-teman biar minyaknya itu pada turun. Kemudian di sini untuk gorengan yang keduanya ini juga sudah mateng. Aku langsung angkat aja. Jadi ini udah selesai aku menggorengnya ya teman-teman. Karena di sini aku cuma 2 kali aja untuk ngegorengnya. Jadi ini tuh udah selesai ya teman-teman. Ini juga sama seperti yang tadi aku mau tirisin dulu biar minyaknya itu pada turun. Dan memang aku kalau untuk menggoreng itu biasanya aku tirisin dulu di mangkuk keramik kayak gini ya teman-teman biar minyaknya itu pada turun gitu. Karena kan kalau misalkan kita langsung taruh di piring itu biasanya berminyak gitu ya teman-teman. Makanya aku sering banget untuk tirisinnya tuh kayak gini dulu baru nanti aku salin ke wadahnya gitu atau ke piring ya teman-teman. Dan ini tuh hasilnya lumayan banyak ya. Jadi cuma 5 sendok makan aja udah dapat banyak banget dan ini pastinya rasanya enak, manis dan gurih. Karena ada kelapanya juga yang bikin gurih ya teman-teman. Dan ini hasilnya ya teman-teman, selamat mencoba di rumah. Kemudian lanjut seperti yang di thumbnail, di sini tuh aku mau bikin gimana caranya sih menabung dengan uang 10.000 tapi bisa untuk beli motor. Bisa nggak sih dengan uang 10.000 ini untuk beli motor? Tentunya bisa ya teman-teman, cuma ya ada hitung-hitungannya gitu. Gimana cara ngitungnya? Nah, di sini simak ya videonya sampai selesai. Biar kalian paham apa yang aku sampaikan di sini ya teman-teman. Pertama, di sini aku mau tulis dulu nih untuk cara menabung dengan uang 10.000.
gimana sih caranya biar bisa kebeli motor. Dan itu ternyata ada hitung-hitungannya dan ada jangka waktunya juga ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa banget kalau pengen memulai menabung untuk membeli motor baru, itu bisa banget ya teman-teman. Kita tidak harus menabung dengan uang yang nominalnya besar. Kita mencoba dulu dengan nominalnya yang kecil. Ini juga bisa ya teman-teman. Karena yang aku tahu di sini, kalau untuk menabung dengan nominal yang besar itu biasanya susah ya teman-teman. Beda dengan kita kalau menabung dengan uang yang nominalnya itu kecil dan itu cepat banget untuk terkumpulnya. Dan nabung dengan cara ini bisa banget untuk yang teman-teman penghasilannya itu harian. Ini bisa banget ya teman-teman. Di sini per harinya itu misalkan nabungnya itu 10.000 dan di sini aku kalikan 30 karena dalam satu bulan itu rata-rata ada 30 hari ya teman-teman. Di sini aku kalikan 30 dikali 10.000 dan itu hasilnya 300.000. Jadi dalam sebulan itu teman-teman bisa menabung uang 300.000 dengan pecahan 10.000. Kemudian di sini aku lanjut mau menabung untuk 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun ini kan 12 bulan ya teman-teman. Di sini untuk 12 bulan ini aku kalikan 300.000 karena tadi yang sebulan itu dapatnya 300.000. Nah, di sini aku kalikan 300.000 dan itu hasilnya 3.600.000 dalam 1 tahun. Dan lanjut di sini untuk menabung yang 2 tahun. Di sini untuk 2 tahun aku kalikan 2 dikali 3.600.000 karena yang 1 tahun itu 3.600.000 dan itu totalnya 7.200.000 dalam 2 tahun. Nah, lumayan kan teman-teman, itu bisa juga kalau untuk beli motor second. Tapi di sini aku mau hitung lagi untuk yang 3 tahun ya teman-teman. Untuk 3 tahun ini berarti 3 dikali 3.600.000 dan itu hasilnya 10.800.000 dan hasilnya benar-benar mengejutkan ya teman-teman. Hanya dalam waktu 3 tahun itu bisa terkumpul uang 10 juta lebih dengan menabung nominal 10.000. Dan di sini lanjut ya, aku mau menghitung untuk yang 4 tahun gimana hasilnya jika aku menabungnya itu dalam waktu jangka 4 tahun. Di sini aku langsung aja hitung untuk 4 dikali 3.600.000. Di sini untuk totalnya yaitu 14.400.000. Dan menurut aku ini bisa banget ya teman-teman untuk membeli motor baru, motor impian. Jika teman-teman mau, mulai dari sekarang yuk teman-teman, kita menabung dari nominal kecil aja dulu. Dan dengan nabung ini bisa menjadi solusi kita untuk menghindari yang namanya berhutang atau kredit. Dan ini juga bisa melatih kesabaran kita untuk konsisten menabung ya teman-teman. Karena dengan menabung ini kita bisa membeli apa yang kita inginkan tanpa harus kita meminjamnya ke orang lain atau tanpa harus kita kredit. Nah teman-teman, semoga saja di video ini ada manfaat yang bisa diambil. Di sini tuh aku tidak bermaksud menggurui. Di sini aku cuma sharing bagaimana caranya membeli sesuatu itu dengan menabung dulu dari nominal terkecil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.